Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Hadis Bukhari, materi kita berikutnya, bab yang ke-69, Fathul Bari juz 1, babu idza ulqiya ala dhahril musalli qadarun. Bagaimana apabila ada kasus orang yang sedang sholat ternyata di anggota tubuhnya, di bajunya, di pakaiannya ada sesuatu najis misal. Seperti qadarun au jifah atau bangkai atau kotoran cecak yang nempel di pakaian kita. Lam tafsud alaihi sholat. Lam tafsud alaihi. Maka tidak merusak jifah tadi alaihi atas musalli salatahu kepada salatnya. Jadi apabila kita sedang salat ternyata pakaian kita terkena, ada misal di atas ada cecak buang kotoran. Nah, lalu kalau kita tahu maka langsung kita buang itu. Ya, cara membuangnya hati-hati, khawatir kena orang lain. Apabila kita sholat sendiri mudah, tapi kalau kita sholat sedang bersama-sama hati-hati cara membuangnya. Itu satu. Ya, cara membuangnya pakaiannya aja digerakkan sedikit gitu kan. Kalau misal kita tidak tahu, ketahuannya setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat baru kita tahu, Masya Allah ternyata ada kotoran cecak tadi. Maka sholatnya tetap sah, nggak batal. Karena kita kan nggak tahu. Kalau toh tahu tadi sudah dalam keadaan sholat darurat dan segera dihilangkan. Sama dengan orang lagi sholat, pakaiannya terkena angin sehingga auratnya kelihatan kesingkap. Atau kita lagi sholat, kita punya anak kecil, namanya anak kecil nggak paham, naiklah ke atas tubuh kita, lalu tersingkaplah sebagian aurat kita, lalu kita tutupi lagi. Nah itu nggak ada masalah. Yang penting ketidaksengajaan, ketidaktahuan dan lain sebagainya. Kalau toh kita tahu, segera ada solusinya. Idza dhaqal amru ittasa'ah. Kalau kaidah fikih itu apabila ada kesulitan, disitulah pasti Allah memberikan solusi, ada kemudahan. Itu yang dimaksud yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Inna ma'al usri yusra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa kana Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, idza ra'a, apabila melihat siapa sahabat Ibnu Umar, melihat fi thawbihi di pakaiannya, melihat daman kepada darah. Wa huwa, dan hal adapun sahabat Abdullah bin Umar, yusalli, yaitu sedang salat, wada'ahu, maka kalau dimungkinkan pakaiannya dilepas, kita tetap memakai pakaian yang dalam, atau najisnya tadi digoyangkan dari pakaian kita. Wa madha fi salatihi, melanjutkan siapa sahabat Abdullah bin Umar fi salatihi, di dalam salatnya. Wa qala Ibnul Musayyab atau Musayyib wa Sya'biyyu idza shalla fi wa fi thawbihi dam. Apabila salat siapa orang wa fi thawbihi, yang yaitu di dalam bajunya pakaian damun, adapun darah, au janabatun, atau karena junub, au li ghairil qiblah, atau lupa kita sholat ternyata ada darahnya, habis sholat baru ketahuan, atau habis sholat baru kita ingat bahwa kita junub belum mandi misal, au li ghairil qiblah, atau ternyata kita sholat nggak tahu, ternyata kita kira, kita menduga, kita punya keyakinan bahwa kiblat kita ini udah benar, nggak tahunya setelah sholat baru kita tahu ternyata kiblat tadi kita salah, mestinya menghadap ke barat, ternyata menghadap ke timur misal. Tanpa sengaja baru ketahuan setelah sholat. Fasalla, kemudian sholat, sumaman, siapa man, summa adroka, habis sholat, atau tayammama, atau orang misal tayamum, sholat tayamum tadi bukan wudhu, ternyata setelah sholat, fasalla, maka sholat siapa man, summa adroka, kemudian menemukan siapa man, al-ma'a, kepada air, fi waktihi, di waktu itu setelah sholat, la yu'idu, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya sah, nggak usah mengulangi lagi. Kalau mau mengulangi lagi ya silahkan, tapi nggak mengulangi lagi nggak apa-apa. Itu kasus banyak sekali ya. Nah, habis sholat ternyata kita lihat baju kita ada darah.
Oh, ternyata kita lupa belum mandi. Oh, ternyata kita tadi kiblatnya salah. Atau kita tayamum ternyata habis sholat, ternyata sebelumnya kita udah nyari nggak ada air, ya sudah sholat pakai tayamum. Atau kita banyak air tapi lagi sakit, atau terlalu panas, atau terlalu dingin, atau keadaan kita lagi kena luka. Kena luka kan nggak bisa kena air itu, meskipun banyak air. Jadi kalau orang karena tayamum sebabnya karena tidak ada air, ternyata setelah sholat ternyata lampu hidup, air keluar misal, atau hujan, maka boleh tidak mengulangi, artinya sholatnya sudah dianggap sah. Fathul Bari juz 1 halaman 459 di sebelah kiri, 5 baris dari atas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.